Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 29 Juni 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan Engkau bersabda. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang ditaburkan tidak jatuh di tanah yang gersang, melainkan jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami masing-masing. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian sebelumnya dari ayat ini telah dijelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan konsep pelayanan di tengah segala kerumitan yang terjadi di Korintus. Bahkan Rasul Paulus mampu menjadi teladan dari apa yang sudah dia ajarkan. Maka dalam perikop kita hari ini, Rasul Paulus memulai dengan menyatakan bahwa ia adalah sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Tugasnya adalah meletakkan dasar. Kemudian dia akan mempersilahkan orang lain membangun di atas dasar yang sudah dia letakkan. Ini menarik saudara-saudara, karena biasanya kalau ada orang yang menyebut dirinya cakap atau bijaksana, kita pasti akan langsung mengatakan bahwa orang itu sombong. Tapi Rasul Paulus bukan sedang memegahkan dirinya atau sedang menyombongkan dirinya ketika dia mengatakan dirinya cakap. Apa dasar saya mengatakan itu? Karena Rasul Paulus memulai kalimatnya dengan perkataan atas kasih karunia Allah. Inilah letak atau kunci kecakapannya, yaitu kasih karunia Allah. Seringkali saat bersaksi, orang takut menyaksikan kebaikan yang ada dalam dirinya. Dia atau mungkin kita takut kalau orang lain berpikir ia atau kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Sebenarnya intinya bukan pada kalimat yang kita ucapkan, melainkan pada motivasinya. Kalau motivasi kita bukan untuk membuat orang terkesan akan kebaikan kita, melainkan untuk membangun atau untuk memuliakan Allah, maka sebenarnya tidak salah kalau kita menyaksikan bagaimana pencapaian kita yang kita dapatkan atas kasih karunia Tuhan. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari renungan hari ini. Silakan menyaksikan kemurahan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita kepada orang lain. Karena Tuhan juga menginginkan kita bersaksi tentang kemurahannya kepada orang lain. Tetapi bersaksilah seperti Rasul Paulus, meletakkan semua pencapaian dirinya sebagai kasih karunia Tuhan. Kedua, dari renungan kita hari ini, kita juga diajak untuk belajar tentang kepemimpinan yang baik dari Rasul Paulus. Tidak dipungkiri, Rasul Paulus adalah salah satu pemimpin paling besar dalam sejarah gereja. Namun dalam kebesarannya itu, Rasul Paulus tetap mengatakan bahwa dia hanya sekedar meletakkan dasar saja. Lalu, dia kemudian mempersilahkan orang lain membangun di atasnya. Ini adalah suatu ujian kepemimpinan yang sulit. Pemimpin yang baik berani mempercayakan apa yang sudah dimulainya kepada orang lain untuk melanjutkannya. Kebanyakan para pemimpin sulit mempercayakan pekerjaan yang sudah dia rintis kepada orang lain, yang secara standar berada di bawahnya. Bahkan dalam budaya orang Batak, tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang muda atau napi sulung. Padahal Alkitab mengajak kita belajar dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan yang sempurna dalam segala hal itu masih mau mempercayakan karyanya kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak sempurna seperti kita ini.
Tuhan masih mempercayakan pekerjaannya kepada kita, orang-orang yang sering sekali membuat kegagalan dalam hidup kita ini. Memang harus diakui, memberikan atau mempercayakan tugas kepemimpinan kepada orang lain memerlukan kesabaran yang ekstra. Rasul Paulus masih hidup, dan kalau dia mau, dia berhak untuk tetap tinggal dan melayani jemaat Korintus. Namun dia tidak melakukan itu. Rasul Paulus memilih untuk mengizinkan orang lain untuk meneruskan pekerjaannya kepada orang lain itu. Mengapa? Karena Rasul Paulus percaya bahwa Yesus Kristus sanggup memimpin orang lain untuk meneruskannya. Iman seperti ini harus kita pelajari di tengah-tengah pelayanan di gereja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pemimpin perlu dan harus berani melakukan regenerasi. Memang ketika kita mempercayakan tugas kita kepada orang lain, kegagalan akan sangat mungkin terjadi. Namun justru disitulah letak ujiannya. Bisakah kita menerima kegagalan orang lain? Ataukah mulai saat itu juga kepercayaan kita kepadanya terhenti? Bukankah ketika kita mengajar seorang anak kecil naik sepeda, kita sudah tahu pasti akan ada risiko bahwa dia akan jatuh? Itu tidak masalah sama sekali. Tidak mungkin kita terus memegang kendali sepedanya hanya karena kita takut dia jatuh. Maka hal yang sama juga berlaku dalam proses kaderisasi. Kaderisasi selalu mengandung risiko. Namun, disinilah Rasul Paulus menunjukkan bahwa iman mengalahkan risiko itu. Rasul Paulus dalam imannya kepada Tuhan belajar mempercayai orang lain. Kita bukan mengagung-agungkan potensi manusia, tetapi karena Yesus Kristus yang ada dalam hidup orang yang kita kader itulah, maka kita jadi percaya kepadanya. Inilah pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini. Mari belajar mempercayakan dan mempercayai orang lain. Pada saatnya, mari mengizinkan orang lain meneruskan apa yang sudah kita mulai. Dengan berbesar hati kita mundur dan membiarkan orang maju untuk meneruskan pekerjaan kita. Seperti halnya Tuhan mempercayai kita, maka seperti itulah kita juga harus percaya kepada karya Allah dalam diri orang lain. Dan terakhir, dari ayat ini kita juga belajar bahwa sebagai pemimpin yang baik, Rasul Paulus bukan sekedar mempercayakan lalu pergi dan tidak peduli lagi. Ia tetap memberikan pengarahan dari jauh. Ini menekankan agar setiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun. Seperti bunyi perkataan yang mengatakan, pemimpin yang baik ketika kesulitan tiba, ia datang dan siap membantu, atau ia datang dan siap menanggung. Akan tetapi ketika semua berjalan baik, ia mundur perlahan dan mempersilahkan orang lain mengerjakannya. Ini sama sekali berbeda dengan sikap seorang penguasa yang saat kesulitan datang, justru dia mengundurkan diri dan menempatkan orang lain untuk menanggung resiko. Marilah kita meneladani nilai-nilai kepemimpinan ini dari Rasul Paulus. Karena kita adalah pemimpin di tempat kita masing-masing dan dalam kapasitas kita masing-masing. Dan milikilah iman seperti Rasul Paulus yang selalu percaya bahwa kecakapannya itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Selamat menjalani kepemimpinan kita, dan pada waktunya, selamat mengkaderasi orang, membiarkan orang meneruskan kepemimpinan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Tuhan mengajarkan kami melalui keteladanan Rasul Paulus, di mana dia berani menyaksikan akan prestasinya. Namun prestasi itu dari awal dia sudah tekankan bahwa itu bukan karena kehebatannya, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun dia harus menyaksikan itu, bahwa dia seorang pemimpin yang cakap, bukan untuk memegahkan dirinya, melainkan untuk menguatkan orang lain atau menginspirasi orang lain agar meneruskan pekerjaan itu. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk berani bersaksi atas apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami.
Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk meneladani kepemimpinan Rasul Paulus, di mana ada saatnya kami memimpin dan ada saatnya kami membiarkan orang lain meneruskan apa yang sudah kami mulai. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi pemimpin yang baik dengan berani mengkaderisasi orang lain meneruskan kepemimpinan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.